ERP itu dia kayak apa sih namanya? Saya agak kurang paham juga sih mengenai ERP itu. Jadi tapi kalau yang ACWP itu actual cost ya, actual cost per period. Jadi ACWP itu digunakan untuk apa namanya? Menyamakan nilai cost yang sudah kita masukkan di menyamakan nilai cost yang sesuai dengan periode ini. Makanya saya akan bahas mengenai custom field-nya itu. Jadi kita akan munculin apa realisasi periode ini. Nah, dari realisasi periode ini itu kita akan bandingkan dengan ICWP-nya apakah sama atau tidak. Kalau misalkan terjadi perbedaan di antara CWP dan di antara CWP dengan apa namanya realisasi periode periode ini itu, maka apa yang terjadi? Berarti ada perbedaan atau kesalahan dalam penginputan mungkin atau dari apa atau dari volumenya mungkin yang salah. Kalau ERP sendiri itu dia apa ya so apa namanya ERP itu kan kayak aplikasi ya aplikasi karena saya bukan orang apa orang pengadaan gitu jadi saya masih abu-abu soal ERP. Jadi kalau misalkan saya sudah menginput saya kasihkan data saya ke OS saya berdasarkan data ke OS saya untuk dikerjakan dari data saya apa sudah sesuai dengan apa namanya cost control di ERP atau tidak. Jadi kalau misalkan ada ketidaksesuaian, misalkan kan tadi saya bilang juga mengenai ketidaksesuaian itu bisa dari 200.000 hingga sejuta ya untuk apa namanya uh, apa namanya itu pemakluman lah untuk pemakluman kalau misalkan ada perbedaan cost. Jadi biasanya itu memang ada perbedaan cost antara mungkin 200.000 sampai sejuta itu tidak masalah itu masih dimaklumi ya seperti itu mungkin ya. Nah oke. Untuk durasi mungkin ya, jadi lebih tepatnya ke durasi dan hari kerja itu apa namanya? Misalkan kita mau input durasi. Nah, yang tadi saya bilang kita bisa mendapatkan dari tiga cara. Yang pertama kita menggunakan faktor penentu dari suatu alat dan kita menggunakan juga dari apa namanya kurva S atau kita menggunakan dari eh, apa asumsi ya. Jadi untuk menentukan apakah benar-benar apa namanya untuk menentukan apakah benar jumlah harinya sekian, ya kita lihat dari kalender. Kita ngitungnya dari kalender. Makanya ya sebagai apa namanya selain sebagai cost control atau sebagai project control itu kita juga bisa scheduling kan. Kita harus bisa scheduling gimana sih yang hari yang benarnya gimana sih itu hari yang benarnya kita dapatkan dari tanggal kita melihat tanggal dari tahun proyeknya itu berjalan seperti itu mungkin ya tadi itu saya jelaskan ya Mbak ya didapatkan dari ini dari SNI koefisien itu dari SNI jadi SNI itu bisa berubah-ubah tiap tahunnya sesuai dengan apa namanya sesuai dengan uangnya maksudnya kan tiap tahun kan mungkin mengalami peningkatan makanya koefisien juga mengalami peningkatan seperti itu. Wah, oke. Kalau dari apa namanya untuk project control itu sendiri kita harus buat analisanya terlebih dahulu ya. Analisanya tadi ini apa kertas kerjanya itu seperti ini. Ini namanya kertas kerja nih. Kalau nggak ada ini kita nggak bisa nginput nih. Nginput yang unit-unit ini tadi saya bilang unit-unit ini kita nggak bisa nginput di resource sheet-nya ini. Kita nggak bisa nginput nih. Kalau nggak ada itu, yang mau dihitung apa? Kalau misalkan apa? Misalkan tidak ada, itu kita nggak ngitung dulu nih. Yang misalkan contohnya pekerjaan ini. Kalau misalkan di sini masih nol semuanya, mau dihitung apa? Nggak ada kan? Kalau misalkan nol. Jadi kita terlebih dahulu menghitung ini dulu, menghitung kertas kerjanya terlebih dahulu. Kita dapatkan apa namanya kebutuhan tenaga serta kebutuhan alatnya berapa per hari. Nah itu kita masukkan ke dalam situ. Tapi syaratnya harus sesuai dengan total kontrak apa namanya volume total kontrak ini. Ini kan manual nih masukinnya bukan dari rumus kan ini volume total kontrak jadi didapatkan lah ini semua nih. Dari sini kita masukkan ke sini nih di resource di resource sheet-nya nih kita masukkan unitnya di sini. Nah
Nah kan di resource sheet-nya juga itu sudah ada ini ya, sudah ada apa namanya nilai-nilainya kan. Nah ini nilai-nilai ini dari mana nih standar rate ini? Nah misalkan pekerjaan ready mix ini nilainya dari mana nih? Nilainya itu dari RAB, harga satuannya. Satu 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 TM-nya berapa nih? K225 nih 851.000. Masukin nih harga satuannya di sini. Ini harga satuan nih semua nih. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama untuk melakukan tahapan scheduling itu ya ini atau project control itu harus paham dulu mengenai ini, mengenai kertas kerja yang terlebih dahulu. Jadi kita membuat kertas kerja terlebih dahulu dan setelah membuat kertas kerja kita masukkan sini, di sini nanti di cost controlnya itu. Di mana di resortnya ya, maaf. Di resortnya itu kita masukin di sini. Jadi untuk dasar perhitungannya itu dari sini, dari kertas kerjanya.